Pemirsa, di libur panjang kali ini, Taman Impian Jaya Ancol tetap membatasi jumlah pengunjung maksimal 25% dari kapasitas maksimal. Nah, sistem tiket daring secara otomatis tidak bisa diakses warga lagi ketika pemesan sudah mencapai batas maksimal 25% dari kapasitas Ancol. Pengunjung yang datang ke kawasan Ancol wajib menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, serta menjaga jarak minimal 1 meter. Saat ini Ancol telah membuka izin bagi anak di bawah usia 9 tahun dan juga lansia untuk masuk dan berolahraga di pantai serta ruang terbuka hijau. Masyarakat dengan KTP non-DKI juga sudah diperbolehkan memasuki kawasan Ancol. Sementara Puncak juga masih menjadi destinasi liburan warga Jakarta. Pagi tadi arus lalu lintas di Simpang Gadok menuju Puncak Jawa Barat mulai padat karena antrian kendaraan sepanjang 1,5 km. Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way untuk mengurai kemacetan. Rekayasa lalu lintas di libur panjang akhir pekan ini bersifat situasional, melihat antrian atau kepadatan kendaraan yang terjadi baik dari arah Jakarta maupun sebaliknya. Di Lembang, Jawa Barat, pemirsa, sejumlah tempat wisata mulai didatangi oleh wisatawan. Meski jam operasional tempat wisata Lembang belum dibuka, para pengunjung rela menunggu. Arus lalu lintas di kawasan Lembang pun ramai lancar. Arus lalu lintas didominasi oleh kendaraan pribadi asal Jabodetabek. Pada libur panjang nasional ini, diprediksi arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang akan terus dipadati oleh wisatawan hingga 1 November mendatang. Kami akan mengajak Anda ke kawasan Ancol. Sudah ada reporter Bunga Ayu dan Desi Juliani di Lembang Park Zoo, Bandung. Terlebih dahulu kita ke Bunga. Selamat siang Bunga, seperti apa penerapan protokol kesehatan di kawasan Ancol? Ya baik, Deta dan juga Davi, inilah kondisi terkini di kawasan Pantai Lagon Taman Impian Jaya Ancol. Dapat kami jelaskan, Davi dan juga Deta, dilihat di belakang saya, kawasan ini merupakan kawasan favorit. Memang terbukti sejak pagi tadi, pengunjung sudah menduduki kawasan ini sekitar pukul 6 pagi tadi. Dan memang tempat ini merupakan tempat favorit karena multifungsi sekali pemirsa. Tidak hanya Anda bisa menikmati pantai, tapi Anda juga bisa menggunakan piknik atau menggelar tikar di sini, makan bersama dengan keluarga. Ada juga yang menyempatkan untuk berolahraga menggunakan sepeda, ada juga yang lari seperti itu. Kemudian untuk protokol kesehatan sendiri bisa dilihat kondisinya saat ini pemirsa, memang berbeda untuk protokol kesehatan. Saya akan mendekat sini, ini merupakan tempat pantai kawasan Lagon. Saat ini protokol kesehatan sudah diperbolehkan untuk warga yang ingin menikmati kawasan pantai. Anak-anak sudah diperbolehkan juga karena ada perbedaan di PSBB transisi jilid pertama dan juga PSBB transisi di jilid kedua. Untuk saat ini, anak-anak usia di bawah 9 tahun dan juga orang tua di atas usia 60 tahun diperbolehkan untuk main ke sini, pemirsa. Dan juga boleh untuk main di kawasan pantai ini, namun diberikan jarak kurang lebih adalah 1 meter. Selain itu, untuk jam operasional di sini juga diperpanjang. Untuk jam operasional ini ditutup akan nantinya jam 10 malam. Selain itu, ada kabar baiknya juga untuk warga non-DKI yang beridentitas KTP non-DKI, ini diperbolehkan untuk datang ke sini. Saya akan sedikit mendekat ke sini, Deta dan juga pemirsa. Bisa dilihat untuk protokol kesehatan selain itu, jika Anda piknik di kawasan sini, pastinya untuk menggelar tikar ini nantinya juga diberikan skat kurang lebih adalah 1 meter jaraknya. Selain itu, di manajemen Taman Impian Jaya Ancol ini juga menerapkan 3M, yaitu dengan mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan juga menjaga jarak. Tadi juga kita sempat melihat ada satgas yang datang ke sini. Jika Anda tidak memakai masker, itu langsung diberikan teguran. Dan untuk mengetahui situasi terkini di kawasan Lembang, sudah ada rekan kami, Desi. Desi, silakan. Terima kasih Bunga.
Nah, sekarang nih saya mau ajak Anda pemirsa, Deta dan juga Wilson untuk berkunjung ke salah satu objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat yang lagi hits banget di media sosial nih, Wilson, Deta, Bunga dan juga pemirsa. Kenapa? Karena di tempat ini pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan. Salah satunya si cantik yang ada di sebelah saya. Taik dong cantik. Nah, ini dia salah satu burung yang ada di area Big Bird Aviary di Kebun Binatang Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, selain itu juga nih, di sini pemirsa ada sekitar total 450 satwa yang terdiri dari 150 jenis. Dan di area ini nih, yang tadi seperti sudah saya informasikan, Anda bisa langsung berinteraksi dengan satwa tersebut. Yuk, yuk, yuk. Ditinggal dulu ya, cantik ya. Nah, kita akan cari salah satu pengunjung ya yang ada di sini. Saya pengen tahu nih tanggapan Bapak dan Ibu ini soal tempat ini. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Ya, siang. Boleh kita kenalan dulu dengan Bapak siapa? Gali. Dengan Bapak Gali dan? Ibu di Oke, Ibu dari mana? Bapak dari mana? Bandung. Dari Bandung. Pak, alasannya kenapa sih akhirnya memilih berwisata? Ini kan masih pandemi ya Pak ya. Alasannya kenapa sih Pak? Ya karena pertama itu libur panjang ya. Terus kedua ini pengen ngajak main anak. Ya, soalnya udah kesel di rumah juga. Tipsnya apa nih Bapak dan juga Ibu berwisata di tengah pandemi, apalagi bawa bayi gitu kan? Pak, Bu, gimana Pak? Iya, yang pertama paling jaga kesehatannya, terus patuhi protokol kesehatan aja gitu. Sering-sering cuci tangan juga, pas nyampe rumah langsung kita mandi juga. Tipsnya gimana? Ada perlengkapan yang dibawa nggak sih, Bu? Ya biasa, kita bawa hand sanitizer, sama pakai masker juga, sama apa lagi ya? Ya, paling gitu. Terutama jaga jarak ya. Iya, jaga jarak sama. Bapak dan Ibu. Iya. Baik, kalau begitu selamat lanjut jalan-jalan lagi, selamat lihat-lihat burung lagi ya Bapak dan Ibu. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Ya Wilson, Deta dan juga pemirsa, memang dari pantauan kami sejak dibuka pukul 8 pagi tadi dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola hingga pukul 10.30 tadi sudah tercatat kurang lebih ada sekitar 1.000 pengunjung yang berkunjung ke sini, dan tentunya jumlah pengunjung di masa adaptasi kebiasaan baru ini juga tentunya dibatasi hanya sekitar 50% dari kapasitas normal. Kapasitas normal adalah sekitar 10.000 pengunjung, sementara di masa adaptasi kebiasaan baru ini pengelola hanya bisa menerima sekitar 5.000 pengunjung. Dan nanti jika memang ada lonjakan pengunjung di sore hari, maka pengelola akan memberlakukan sistem buka tutup. Nah, tipsnya nih, kami sarankan untuk Anda jika memang Anda ingin berwisata ke kawasan ini, berkunjunglah sejak pagi hari karena memang areanya sangat luas. Ada berbagai area yang bisa Anda datangi dan tentunya tidak hanya melihat aneka jenis satwa, Anda juga bisa berburu spot foto selfie. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Desi. Sebelumnya juga ada Bunga, seru sekali ya liburan ke kebun binatang. Tadi lucu banget burungnya, disuruh naik dia ikut, suruh turun balik lagi dia juga nurut. Betul sekali, pinter ya burung-burung di sana ya. Tentunya itu akan menambah daya tarik juga untuk edukatif juga wisatawannya. Betul sekali. Dan pemirsa, tapi kalau berlibur ini Anda juga harus tetap waspada karena 5 orang wisatawan yang merupakan santri Ponpes di Lombok Barat terseret derasnya arus air terjun Tibu atas Sesaut. 3 orang berhasil diselamatkan, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Bagi Anda yang hendak berwisata sebaiknya selalu waspada. Di Lombok Barat, 5 orang santri terseret arus air terjun Tibu atas Sesaut di Desa Buyun Sejati, Kecamatan Narmada. 3 orang berhasil diselamatkan sementara 2 orang lainnya meninggal dunia. Pencarian 2 korban yang sempat hilang tersebut terkendala derasnya air sungai akibat hujan deras. Dan kami juga melakukan pencarian dengan menyisir di perairan tersebut, di sungai-sungai tersebut, dari aliran dari air terjun tersebut. Kemudian pada pukul 17.15 barulah 1 orang dari korban berhasil ditemukan berada di pinggir aliran tersebut. Hingga kini 1 korban lainnya bernama Samsul Irawan belum ditemukan. Tim SAR masih melakukan pencarian. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Libur panjang di akhir bulan Oktober ini tentu saja menjadi waktu yang tepat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, tapi jika keluarga Anda ingin pergi ke tempat wisata, ada baiknya Anda menimbang resikonya karena kasus COVID-19 ini masih tinggi.
Siapa yang tidak senang jika libur panjang tiba? Waktu libur yang bisa kita habiskan untuk kumpul dengan keluarga dan istirahat sejenak dari rutinitas pekerjaan. Namun berwisata di pandemi COVID-19 harus memikirkan resikonya. Karena pada libur panjang bulan Mei dan Agustus lalu, angka COVID-19 di Indonesia meningkat 40 hingga 100%. Presiden Joko Widodo pun mengingatkan masyarakat akan hal ini. Mengingat kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang pada 1,5 bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus COVID. Berlibur memang baik untuk kesehatan jiwa. Namun keluarga dan wisatawan diminta jangan lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Meskipun dalam suasana libur bersama nanti, masyarakat tetap dianjurkan untuk tidak keluar rumah dan berkerumun di tempat-tempat ramai apabila tidak ada keperluan mendesak. Selain itu, saya juga meminta masyarakat wajib mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Setelah sekian lama, saya mengharapkan bahwa masyarakat seharusnya sudah mampu mengadaptasi kebiasaan baru di tengah situasi pandemi ini, apapun keadaannya termasuk liburan panjang. Pemerintah tidak bekerja sendiri untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 di Indonesia. Masyarakat juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan, apalagi warga yang rentan terkena virus COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain protokol kesehatan dan juga faktor keamanan, ada juga yang penting untuk diperhatikan saat libur panjang, yaitu cuaca, pemirsa. Nah, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca pada tanggal 28 Oktober 2020 dari BMKG. Pertama kita ke wilayah DKI Jakarta. Untuk wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Hari ini dari siang sampai sore diperkirakan berawan. Sementara untuk wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan akan hujan ringan pada malam hari. Sementara di wilayah Sumatera dan Medan diperkirakan akan hujan sedang. Di Padang, Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan. Di kota Kembang, Bandung hari ini diperkirakan hujan ringan. Sementara di Yogyakarta, pemirsa, perkiraan cuaca berawan tebal. Untuk warga yang berada di Surabaya, Anda harus berhati-hati karena hari ini diperkirakan hujan petir. Sementara di timur Indonesia, tepatnya di kota Makassar, diperkirakan berawan. Nah, pemirsa, cuti bersama ini tidak hanya diisi dengan wisata dengan keluarga saja, Wilson. Betul sekali, liburan juga bisa jadi saat untuk mencari tambahan penghasilan. Apa saja pekerjaan yang bisa mendatangkan cuan di saat liburan ini? Selengkapnya klik www.sindonews.com. Ya, pemirsa, berbagai cara dilakukan untuk menebar semangat Sumpah Pemuda di hari ini. Betul, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetap di iNews Siang.